Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan Ya. dan kalian, Oke. apa kabar? Ya. Baik. Pak Hadiana. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Nanti silakan share screen materi bisa di tema yang hari ini kita bahas. Lalu nanti tanya jawabnya setelah pemaparan kedua. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Hadian. Baik, Mas Adi, tolong. Mas Adi, tolong materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita bergembira malam hari ini kita berjumpa dan diperjumpakan melalui event Epafora, ya, sebuah grup diskusi yang menurut informasi yang saya terima ya sangat dinamis dan banyak diminati oleh masyarakat. Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang jujur saja saya baru mendapatkannya beberapa hari kemarin, ya, dengan judul benarkah ada bisnis aliran sesat, ya. Jadi kalau itu pertanyaan, saya sendiri tidak tahu, ya, apakah ada atau tidak. Tetapi dalam forum yang baik ini saya ingin memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mencoba menyampaikan sebuah materi singkat. Dan akan kita boleh dilanjutkan dengan diskusi yang terbuka mengenai apakah benar ada bisnis yang disebut dengan aliran sesat. Ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Hadiana. Saya bertugas sehari-hari, kegiatan saya mengelola sebuah perusahaan pengembang yang bernama Kreasi Prima Nusantara atau Kreasi Prima Land. Juga saat ini saya sebagai Ketua Dewan Pengawas Properti di APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Salam buat teman-teman APSI yang hari ini atau malam ini hadir. Juga saya juga bertugas sebagai Ketua DPP Bidang Properti Syariah di Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat. Lalu juga terakhir kami juga bertugas sebagai Wakil Ketua 1 Masyarakat Anti Pungli, Saber Pungli Kemenko Polhukam. Itu kira-kira sedikit atau secara singkat informasi yang dapat kami sampaikan tentang latar belakang kami. Tema malam ini kita beri judul konsep syariah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. Jadi secara singkat saya akan mencoba menyampaikan ya apa kriteria konsep syariah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. Silakan Mas Adi. Next. Pertama, halo Mas Adi. Mas Adi. Enggak, ini kok nggak bisa di next, benar Pak? Scrollnya diarahkan ke PowerPoint-nya Ya, Mas Adi. Baik. Coba. Pertama, tentang apa yang dinamakan dengan properti syariah. Ini tagline yang viral ya dalam beberapa waktu belakangan. Saya melihatnya ini mulai semenjak dari tahun 2012-an ya hingga hari ini di tengah hiruk-pikuk pembangunan perumahan di Indonesia tiba-tiba muncul ya tagline properti syariah dengan nama-nama tentunya sedikit banyak ya menukil atau membersamai istilah-istilah yang sering disampaikan dalam ilmu syariah, yaitu dalam konteks penjualan properti yang dilakukan. Ya, maka dari itu kita ingin memisahkan ya saat ini tentang properti dan
apa itu juga syariah. Ya. Secara prinsip, properti adalah sebuah objek yang sudah dikenal semenjak manusia itu ada. Ketika manusia tinggal, dia selalu membutuhkan properti, membutuhkan alat yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertempat tinggal. Jika secara umum properti itu disebut, maka properti bisa diartikan sebagai hunian atau segala sesuatu yang menyangkut dengan hubungan atau kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Dalam hal ini, properti sudah dilakukan pembangunan oleh kita, oleh manusia dari zaman ke zaman hingga hari ini kita mengenal bentuk-bentuk properti modern dari mulai hunian, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya, termasuk hotel dan seterusnya, itu semua dinamakan properti. Maka ketika properti itu disandingkan dengan syariah, nah ini tentunya harus memiliki ciri-ciri, yang mana ciri-ciri tersebut haruslah lebih bernilai dari properti yang tidak dinamakan dengan syariah. Konsep syariah sendiri ini harus memiliki ciri seimbang dan adil bagi semua pihak. Mohon Mas Adi, slide yang sebelumnya. Jadi ciri-ciri properti syariah sendiri, ya pertama, dia harus memiliki kriteria halal dan thayyib. Dan ini adalah merupakan standar yang paling minimal atau wajib, ya. Ada di setiap produk properti yang menamakan dirinya properti syariah. Jadi tolak ukur pertamanya yang paling dasar adalah propertinya itu harus halal, ya. Baik dari sisi material, dari sisi bentuk, ya, dan yang paling penting dari properti tersebut adalah saat dia diakadkan, dia harus berakad dengan akad-akad yang halal. Dan ini merupakan ruh bagi setiap muslim tentunya yang berkewajiban menjalankan syariat tersebut ketika akan bertindak. Yang kedua, ciri dari properti syariah adalah akad-akadnya itu wajib terhindar dari unsur riba, gharar, dan zalim. Ya. Jadi di sini yang menjadikan pembeda antara properti biasa dengan properti syariah adalah tentang bagaimana dia berakad, bukan bicara tentang objek, ya. Karena yang harus dihindari adalah sifat dari subjek, ya, atau tindakannya, ya, atau perilakunya, yaitu properti itu harus, jika disebut syariah, harus terhindar dari riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam, yaitu, ya, jika dia meminjamkan, maka pinjamannya tidak akan memiliki kelebihan. Lalu jika dia terlambat dalam mengembalikan, tidak akan dikenakan dengan denda dan seterusnya. Yang kedua, terhindar dari gharar. Ya, gharar itu adalah ketidakpastian. Maka properti yang dinamakan dengan properti syariah harus memiliki kepastian yang lebih tinggi dari properti yang tidak menamakan dirinya properti syariah. Ya, dan yang terakhir, ya, properti itu dinamakan syariah jika dia terhindar dan terlepas dan tidak ada mengandung unsur zalim. Zalim adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau mengambil hak orang lain dengan cara yang keluar dari aturan. Maka jika ada properti yang menamakan dirinya properti syariah tapi dia berkelakuan zalim, maka dengan sendirinya, ya, karena dia melanggar salah satu ciri dari properti syariah, walaupun dia memakai dengan bahasa Arab atau apapun namanya, ya, maka secara prinsip dia terlepas dari properti syariah, ya, walaupun yang bersangkutan menamakan propertinya properti syariah, tapi kalau melanggar dari 3 unsur tadi, riba, gharar, di dalamnya ada maisir, ada perjudian, ya, belum pasti dan seterusnya, dan terakhir adalah zalim. Lalu yang ketiga, ciri yang khas dari properti syariah adalah dia memiliki perlindungan kepastian hukum bagi semua pihak sebagai implementasi prinsip transparansi dan saling rela. Ya, jadi, ya, ketika sebuah properti disebut dengan properti syariah, dia harus memiliki kepastian hukum. Ya, jangan sampai ada properti yang menamakan syariah, tetapi, ya, pada akhirnya malah melanggar hukum dan berurusan dengan aparat penegak hukum. Maka ini, ya, sesungguhnya bukanlah properti syariah. Yang keempat, properti itu disebut syariah ketika memiliki ciri ihsan, yaitu, ya, produk properti tersebut
memberikan yang terbaik di atas standar, ya, atau dia memiliki unsur kompetitif, ya. Jadi tidak bisa atau tidak boleh, ya, properti dinamakan atau menamakan dirinya atau mengklaim sebagai properti syariah, tetapi, ya, fakta di lapangan bentuknya atau kualitas dari properti tersebut, ya, di bawah standar, ya, tidak baik atau, ya, terlihat sangat buruk, ya, di mata masyarakat yang memiliki pengetahuan secara umum standar properti yang baik, ya. Kita bisa sebut di beberapa tempat. Jadi yang terakhir, yang kelima, ya, ciri khas properti syariah yang kelima adalah properti, ya, manajemennya itu dalam proses penjualannya dan pengelolaannya itu menjunjung tinggi, ya, profesionalitas, di mana, ya, umat Muslim pada khususnya, ya, itu haruslah memiliki prinsip profesionalitas. Tidak boleh ada satupun properti yang mengklaim menamakan dirinya properti syariah, di sana dia ditemukan, ya, unsur-unsur ketidakprofesionalan, ya, berjanji tidak tepat dalam proses pembangunan, ya, melanggar aturan, ya, atau tidak tepat waktu, tidak tepat kualitas, dan tidak sesuai dengan spek-spek dan brosur-brosur yang ditawarkan saat proses penjualan berlangsung. Next, Mas Adi. Yang berikutnya, konsep dan strategi pembangunan perumahan syariah berkualitas. Ya, komponen-komponen yang wajib dipenuhi saat membangun sebuah perumahan adalah, ya, pertama adalah lahan atau pertanahan. Di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya, saya izin sedikit memberi gambaran tentang bisnis properti pada umumnya. Saya mendengar di beberapa tempat, ya, ada tagline-tagline yang menyederhanakan bisnis properti, ya, dengan bisnis biasa. Bisnis properti ini bisnis padat modal dan bisnis penuh risiko, bukan bisnis pada umumnya yang bisa dikerjakan oleh sambil ibu-ibu atau maaf sambilan gitu kan, sambil mengurus pekerjaan lain atau alternatif pekerjaan lain di mana dia sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, ya, akhirnya terpaksa atau dia mencari alternatif memasuki dunia properti. Maka ini adalah sebuah tahapan yang keliru, karena justru sebaliknya di bisnis properti ini, ya, hal yang paling utama yang harus dibutuhkan adalah modal. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa komponen yang paling penting yang harus kita miliki adalah lahan atau masalah pertanahan. Masalah pertanahan di sini ada dua. Pertama, secara fisik kita harus memiliki lahan. Yang kedua, kita juga harus paham tentang tata ruang atau rencana tata ruang wilayah dari sebuah wilayah yang akan kita masuki. Ya, ditambah lagi dengan peraturan-peraturan yang demikian rigid, ya, untuk membangun properti dengan luas sampai dengan sekitar 5 sampai 10 hektar, ya, tidak kurang dari 45 perizinan yang harus kita selesaikan. Dari mulai izin lingkungan, ya, lingkungan RT, RW dan seterusnya. Lalu kita harus memiliki izin lokasi, ya, sekarang berganti menjadi PKKPR, ya, OSS RBA. Lanjut dengan izin-izin lainnya. Lalu setelah selesai kita mendapatkan pengesahan site plan, kita proses dengan permohonan perizinan untuk membangun, yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB yang sekarang berubah menjadi PBG, ya, atau persetujuan bangunan gedung, ya, berubah setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2001. Jadi izin-izin sangat banyak, ya, dan seterusnya harus diproses sampai dengan sertifikatnya, ya, bisa pecah di Badan Pertanahan Nasional dengan proses yang sangat panjang, dengan birokrasi yang juga cukup rumit, ya, dengan waktu yang juga sangat lama, ya, dengan juga stakeholder yang terkait yang sangat banyak. Maka tidak bisa dan tidak boleh bisnis yang berat seperti ini disederhanakan dengan mengadakan seminar-seminar berbiaya yang tujuannya, ya, sebenarnya hanya ingin mendapatkan biaya tersebut, ya. Nanti setelah selesai seminar, pesertanya juga bisa atau tidak, bahkan bermasalah atau tidak. Kadang si peserta seminar tersebut juga tidak mau bertanggung jawab. Maka sebaiknya kita berikan penjelasan yang gamblang tentang sebenarnya seperti apa bisnis properti itu berlangsung, ya, dan kita jelaskan apa adanya.
Maka di forum yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang ingin ya mencoba dunia properti atau yang sudah memasuki dunia properti, dan nanti di belakang nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bahas, ya silahkan, kita ingin diskusi secara terbuka dimanapun, kita siap ya membantu, atau mohon izin jika ada senior-senior kami yang hadir malam ini, ya kita ingin juga jika ada yang tidak tepat atau tidak pas dalam penyampaian kami, kita ingin diskusi ini kita lanjutkan. Ya, maka kembali pertama kita harus memiliki lahan atau paham mengenai masalah pertanahan. Yang kedua, yang wajib dimiliki ya atau komponen yang sangat penting yang wajib dipenuhi saat membangun perumahan adalah masalah perizinan. Ya, perizinan atau legalitas perusahaan dan legalitas proyek. Jadi ada dua unsur yang sangat penting di sini yang harus disiapkan, yaitu kita harus menyiapkan ya badan usaha perusahaan PT, ya karena dalam proses perizinan nanti itu adalah merupakan sebuah komponen yang wajib dipenuhi ya oleh pelaku usaha untuk melakukan proses-proses perizinan sampai dengan proses-proses hukum, di mana di situ sebagai badan usaha dia harus melakukan transaksi dan seterusnya. Ya, maka diperlukan legalitas perusahaan ya yang lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Dan yang kedua adalah perizinan atau legalitas proyek yang tadi saya sampaikan, jumlahnya sekitar 45-an lebih ya. Di beberapa daerah bisa saja nanti ada tambahan-tambahan perizinan ya yang kalau yang sudah paham ya sudah sangat kenal, sudah sangat tahu dan mengalami ya bagaimana liku-liku mengurus perizinan proyek di Indonesia. Ya, sekedar gambaran, mohon izin, saya sendiri berkecimpung di dunia properti semenjak tahun 2004. Ya. Jadi saat ini menjelang sekitar lebih dari 16 tahun, ya menjelang 18 tahun. Ya. Jadi sudah sangat mengalami ya liku-liku dan tantangan-tantangan yang ada di proses perizinan tersebut. Yang ketiga, yang perlu atau wajib kita miliki ya saat sebelum membangun sebuah perumahan, yaitu adalah kita harus menyiapkan konsep pembiayaan atau permodalan ya. Ini tidak boleh lepas dari bisnis yang syarat risiko ini. Maka dengan itu saya menghimbau kepada teman-teman yang masih bermain dengan kalimat-kalimat, kata-kata, siasat-siasat atau entah apa namanya tagline-tagline yang meninabobokan masyarakat dengan mengatakan bisnis properti modal dengkul dan modal-modal lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ya dengan dari lubuk hati yang paling dalam saya menghimbau para teman-teman ya untuk mohon berhenti menyampaikan tagline-tagline yang seperti itu. Kita sampaikan kepada masyarakat ya, kepada teman-teman bahwa sebenarnya bisnis properti itu adalah bisnis yang padat modal. Ya, kita harus memiliki modal yang sangat cukup dan kuat. Tidak bisa modal dengkul atau istilah-istilah lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada prinsipnya, ya kenyataannya ya tidak ada di bisnis properti itu yang modalnya dengkul saja. Tidak bisa. 100% saya yakin dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka jika ada yang kurang berkenan dengan itu, kita mohon untuk diskusi secara terbuka, dan saya mohon juga untuk kita berhenti menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang membuat masyarakat jadi tersihir oleh tagline tersebut. Ya, jadi tidak ada di bisnis properti ini mustahil 1000% ya bisnis properti modal dengkul, itu mustahil. Maka jika ada tagline yang seperti itu, sangat bisa dipastikan dia hanya ingin meraup uang kecil dari bisnis seminar. Ya, seminarnya selesai, setelah itu selesai pula ya, dan orang itu akan nggak lama kemudian akan bermasalah dengan bisnis tersebut. Maka di sini saya sebutkan hal yang ketiga yang wajib dipenuhi saat membangun perumahan, yaitu adalah pembiayaan atau permodalan. Ya, modal harus kita siapkan. Ya, nanti sebenarnya materi singkat ini bisa kita perdalam. Ya, saya menyampaikan poin-poin utamanya saja. Nah, bagaimana caranya menyiapkan permodalan? Itu ada strateginya. Bagaimana menyiapkan lahan? Bagaimana menyiapkan perizinan? Itu ada strateginya dan ada urutannya. Dan yang keempat, yang terakhir, yang harus dipenuhi dan wajib ada di dalam sebuah bisnis properti dan tidak mungkin lepas darinya
yang kalaupun itu ada, itu pasti akan menimbulkan masalah. Maka fondasi keempat yang harus ada adalah keahlian, sistem dan manajemen proyek. Ya, dan sistem keahlian dan manajemen proyek yang harus kita siapkan adalah pertama adalah kita harus punya tim marketing, ya. Yang kedua adalah pembangunan. Yang ketiga sistem IT, kontrol atau supervisi. Yang keempat adalah akuntansi, ya, administrasi dan legal, dan yang terakhir adalah layanan konsumen. Ya, jadi itu 4 hal utama yang wajib dipenuhi saat membangun bisnis perumahan jika perumahannya itu ingin berlangsung dengan baik dan lancar atau ya akan berakhir dengan kesuksesan. Bukan bisnis properti yang disebutkan oleh pembawa acara dengan judul adakah bisnis apa? Aliran sesat. Nah, maka jika tidak ingin sesat, penuhilah 4 unsur ini. Ya, di luar itu saya tidak tahu lagi apakah ada cara lain yang mungkin ya ilmunya keluar dari gua-gua di pantai selatan atau nggak tahu dari daerah mana lagi. Ya, next Mas Adi. Jadi penerapan konsep pembangunan syariah, penerapan konsep pembangunan perumahan syariah ya secara berkualitas ya itu bisa dilakukan dengan langkah ya ini singkat saja kepada teman-teman. Pertama, untuk menghindari goror ya, 1, kuasai lahan 100% sebelum membangun. Yang kedua, tidak menjual sebelum site plan disahkan. Teman-teman perlu ketahui bahwa yang sering terjadi adalah ya bisnis properti itu dimain-mainkan dengan dimudah-mudahkan masalah penguasaan lahan ya. Jadi dibuatlah konsep-konsep yang saya tidak tahu ya, dari mana itu yang bersangkutan mencari ilmunya ya. Padahal secara prinsip kita sudah harus mengetahui unsur penting dari properti adalah tanah atau lahan. Maka ya jika tidak ingin sesat, tidak ingin tergerus di dalam sebuah masalah, ya kuasai lahan 100% sebelum kita melakukan pembangunan. Karena dalam Islam juga diatur sebuah aturan kaidah bahwa kita tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya, ya. Dan menjual properti pada prinsipnya adalah menjual dan membangun tanah dengan dan atau bangunan, ya. Jadi tanah dan bangunan. Maka sebelum membangun tentunya sangat penting kita menguasai lahan, ya, atau tanah di mana bangunan akan kita dirikan. Ya, jadi kuasai dulu lahan sebelum membangun. Yang kedua, tidak boleh menjual sebelum site plan disahkan. Ya, site plan adalah tata kafling, tata letak bangunan-bangunan yang akan kita bangun yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aturan resmi yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Di setiap daerah, di setiap kabupaten kota, ya kewajiban itu ada diatur oleh Perda masing-masing di daerah kabupaten kota tersebut. Maka ya diproses secara baik dan benar perizinannya sampai dengan site plan tersebut disahkan. Karena jika site plan belum disahkan, maka kedudukan kafling-kafling tanah, kafling-kafling rumah, posisi-posisi properti yang akan diperjualbelikan itu pada prinsipnya dia belum bisa dipastikan. Ya, dia bisa saja berubah, bergeser, atau mengecil atau membesar. Ya, atau bisa saja nanti terkena proses pembangunan dari proyek-proyek lainnya, bisa proyek nasional, jalan lingkungan, jalan kabupaten, atau jalan nasional dan seterusnya atau jalan tol. Maka ya wajib diproses pengesahan site plan. Jika belum, maka dia masih mengandung unsur goror atau mengandung unsur maisir. Maka tidak sah pada prinsipnya kafling tersebut atau rumah tersebut diperjualbelikan. Lalu yang ketiga, ya kita melakukan akad setelah unit siap atau unit itu ready, ya, dan legalitas disiplin. Yang keempat, tidak menerima pembayaran apapun sebelum akad berlangsung. Dan yang kelima, ya kita sebaiknya ya melakukan asesmen terhadap calon konsumen, bukan sebaliknya. Ya, konsumen dipersilahkan ya segera membeli atau segera membayar, padahal legalitasnya belum tuntas dan akhirnya terjadilah kekacauan, ya pembangunan rumahnya tidak bisa berlangsung atau serah terima kaflingnya tidak bisa berlangsung. Dan hari ini ya sudah ada sekian ribu masalah ya
sekitar 3.500 tadi disebutkan oleh pembawa acara, betul ya, saya tahu sekali posisinya tidak jauh dari lokasi kita berada sekarang. Ada di daerah Kabupaten Bogor ya, di sebelah timur ya, saya tidak sebut namanya, ada terjadi kasus ya 3.500 kafling ya tidak jadi ditransaksikan. Dan itu tidak selesai. Di daerah lain ada di Sidoarjo, di Jawa Timur, di Palembang, ya di Lampung, di Bandung, bahkan beberapanya sudah inkrah, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di Bekasi juga ya ada yang mengklaim perumahan syariah ya sekian ratus hektar. Ya, padahal boro-boro 100 hektar. 1 hektar pun ya atau 2 hektar pun ya, tanahnya tidak bisa dibebaskan. Di Bogor juga begitu. Tidak jauh dari Cilengsi, Kelapa Nunggal ada juga. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang mana itu semua sudah menjadi fakta. Ya, terjadi masalah atau terjadi kesesatan barangkali ya kalau itu disebut oleh Pak Happy ya. Saya sendiri kurang tahu apakah itu definisinya sesat atau tidak gitu. Ya, paling tidak menurut saya ya konsep tersebut salah dalam 2 hal. Pertama adalah salah dalam niat. Ya, mungkin ada niat yang kurang baik. Yang kedua, salah dalam cara. Ya, bisa jadi salah cara adalah kurang ilmu atau kurang referensi. Dia hanya tahu prosesnya seperti itu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya kira untuk sementara ya yang dapat kami sampaikan seperti itu, ya singkat saja karena tentang properti sebetulnya lebih pas kalau ini dilakukan dialog ya atau tanya jawab. Karena satu tempat dengan tempat lain ya sering sekali kadang sangat berbeda ya. Mungkin dari sisi peraturan, dari sisi kondisi lahan dan seterusnya. Jadi sangat mungkin satu tempat dengan tempat lain itu harus diperjelas dulu kedudukannya. Jadi tidak bisa dinilai secara umum. Maka dengan itu kalau untuk materi saya kira cukup sekian ya. Pada prinsipnya tadi ya properti syariah itu ya harus memiliki 5 ciri seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu saya kira yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab ya yang bisa kita langsungkan setelah pemateri yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadiana atas pemaparan yang luar biasa. Jadi kalau tadi diikuti ya A sampai ke Z kayaknya nggak sesat ya Pak Hadiana. Itu luar biasa pemaparannya. Itu versi benernya, Mas Ihsan nih. Iya, itu benernya dari ya, langsung dari Pak Ihsan yang tadi saya sampaikan adalah saya menyampaikan itu jalan lurusnya. Ya. Kalau mengambil yang selain itu, ya itu silahkan diartikan sendiri. Mungkin Mas Ihsan yang lebih tepat mengartikan. Siap, terima kasih Pak Hadiana, pemaparannya luar biasa. Tadi ada beberapa yang request slide-nya. Mungkin kalau nanti Pak Hadiana berkenan bisa di-share ke saya, nanti saya informasikan ke teman-teman. Boleh, Mas Ihsan. Slide tersebut itu saya hadiahkan untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Ya itu panduan singkatnya. Nanti kita akan bikin sesi lain lah ya dengan Abdi maupun dengan yang lain.